Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Donald Trump mengirim ribuan pasukannya itu ke Timur Tengah, katanya mau ngelawan teroris atau mau membasmi teroris. Itu katanya. Nah, Donald Trump nih, Presiden Amerika Serikat, motifnya adalah untuk membasmi teroris. Apa benar sih kayak gitu? Apa benar motifnya dia itu untuk melawan teroris? Kita coba analisa dengan metode five mapping. Metode five mapping itu apa? Metode five mapping ini adalah metode analisa perilaku dengan 4 indikator utama, yaitu wajah, interaksi, suara, sama emosi. Nah, five mapping ini dibuat berdasarkan riset selama 5 tahun kepada 1.000 orang dan telah divalidasi atau digunakan oleh lebih daripada 10.000 orang dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan ini, metode ini untuk menganalisa Donald Trump. Nah, jadi pertama nih wajah. Wajah ini dalam five mapping dia menggunakan teori fisiognomi. Jadi cuma tidak semua teori fisiognomi yang dipakai, kita menyeleksi ketat hanya teori yang telah kita validasi yang kita gunakan. Nah, untuk pola interaksinya itu yang dianalisa adalah gerakan, bahasa tubuh, dan postur. Untuk suara yang dianalisa adalah pitch, volume, tempo, ritme, sama bagaimana kalimat itu keluar atau tata struktur kalimatnya. Dan emosi dianalisa mikroekspresi dan emosi secara keseluruhan. Nah, untuk wajah nih, memang seharusnya semuanya, cuma kita ambil yang penting-penting aja. Nah, kita lihat nih cuplikan wajah Donald Trump. Di sini rahangnya kotak dan lebar. Itu menggambarkan seorang yang dominan dan ambisius. Nah, ini jadi ini nih buat teman-teman yang lagi ngerekrut tim atau bawahan. Jadi lihat-lihat apakah wajahnya kotak dan lebar gitu ya, seperti Donald Trump. Itu dominan yang serius. Mungkin terkadang ketika kita interview itu kelihatannya baik-baik aja. Anda belum tahu nanti ke depan belakangnya bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Ini dominan dan ambisius. Oke. Lalu berikutnya sebenarnya bukan ambisius ya, dia fokus kepada target. Jadi kalau dia punya tujuan dikejar tuh. Nah, dahinya juga lebar ya. Itu menandakan dia strategic thinkingnya bagus, tapi di satu sisi dia tidak tinggi. Artinya dalam berpikir itu cukup cepat, sehingga cenderung impulsif. Nah, bayangin nih, sekarang kita sudah punya dominan, sudah punya ambisius, strategik, dan impulsif atau cenderung berpikir cepat ya gitu. Ini 4 poin nih. Nah, lalu kita turun ke bagian bibirnya nih. Bibirnya itu tipis, menandakan kalau bibir tipis itu biasanya orang yang to the point dan kalau berbicara itu ya tanpa basa-basi, ya. Udah gitu dia nggak terlalu besar bibirnya, artinya memang dia tidak suka basa-basi sama sekali. Jadi udah jelas ya, makanya kalau Anda dengar Donald Trump berbicara itu terkadang nggak ada bercandanya, dia to the point tanpa basa-basi sama sekali. Ini dari wajah nih, jadi wajah kita sudah punya dia dominan, ambisius, strategik, sama satu lagi adalah cenderung impulsif ya, plus dia to the point dan kalau bicara ya tidak ada basa-basi. Itu aja udah kelihatan ya, Anda punya teman kayak gitu, Anda punya anak buah kayak gitu, atau mungkin Anda punya pasangan yang seperti itu. Wah, rasa ya. Sekarang kita masuk ke bagian interaksinya, pola interaksi. Kita amati adalah gerakannya. Ini saya kasih cuplikan bagaimana dia menjabat tangan seseorang. Lihat, dia selalu menarik. Artinya bahasa tubuh dia itu agresif sekali. Gerakan dia agresif. Jadi agresif dan menyerang. Itu kelihatan sekali di sini ya, di cuplikan. Lalu kita lihat cuplikannya ketika dia duduk. Ketika dia duduk selalu condong ke depan. Ini orang yang aktif dan agresif. Aktif, agresif, tambah lagi tuh ya. Udah dominan, ambisius, aktif, agresif, dan cenderung impulsif, to the point. Wow. Anda punya pasangan kayak gini atau punya anak buah kayak gini. Oke, kita lanjut ya kepada suara atau voice-nya. Ini saya ambil cuplikannya sedikit. Bagaimana dia berbicara. Ya. Suaranya, dia mengambil pitch-nya itu dasar. Nah, ini pitch dasar ini biasa digunakan oleh banyak kepala negara. Kepala negara kita juga banyak yang menggunakan.
Pak Soeharto, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Pitch itu nada dasar yang kalau kita bilang sedikit ngebas ya, itu menggambarkan otoritas. Jadi saya punya kuasa, ya. Seperti apa kabar? Kalian baik-baik saja ya. Negara ini sedang dalam ujian. Anda tahu tuh siapa aja yang berbicara seperti itu. Itu otoritas ya. Nah, suaranya juga volumenya keras. Artinya dia berani dan emosional. Udah otoritas, berani dan emosional. Wow, ya. Udah gitu dia bicaranya temponya cepat. Temponya cepat ini cenderung pengen cepat selesai. Selalu fokus ke hasil. Makin banyak lagi ya. Nanti kita coba list ya apa aja tuh ya. Berikutnya kita bicara tentang emosi. Nih, ketika dia diwawancarai oleh seorang wartawan, ini cuplikannya. Lihat bibirnya. Bibir itu kalau Paul Ekman berkata, dia mempopulerkan mikroekspresi, itu adalah mikroekspresi anger. Tapi kalau kita berbicara mikroekspresi itu munculnya 1/25 sampai 1 detik. Kalau dia lama nih, udah bukan mikroekspresi lagi, ini udah emosi gitu ya. Jadi gini, mikroekspresi ini memang senantiasa dimunculkan oleh seseorang untuk menampilkan emosi jujurnya. Lalu dia mengkamuflase setelah berkata-kata. Jadi misalnya gini, kamu baik-baik aja, dia nggak baik. Nah, baik. Dia lalu mengkamuflase. Setelah beberapa detik dia bisa mengatur emosinya, dia mengkamuflase dengan berkata dia baik, padahal dia nggak baik-baik aja. Gitu. Itu mikroekspresi biasa muncul di situ. Nah, Donald Trump itu terbiasa anger. Jadi ini angernya bukan mikroekspresi lagi. Angernya itu sudah masuk ke pola emosi. Bayangin coba. Anger, pola emosinya anger. Jadi kalau kita urutin ya teman-teman ya. Dominan, ambisius, strategik, cenderung impulsif, to the point, tanpa basa-basi, aktif, agresif, berani, emosional, anger. Semua itu ada di dia. Dan biasanya kalau seseorang dengan semua pola yang ada di sini, dia tidak akan mau kalah. Dia selalu ingin menang. Bayangkan posisi dia saat ini didemo oleh jutaan rakyatnya, dan posisi Iran juga sekarang di atas angin. Kira-kira kalau orang yang benar-benar tidak pengen kalah, dia akan melakukan apa? Bayangkan teman-teman.